Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Seperti yang saya sampaikan kemarin kawan, beberapa hari ini saya akan mengulas dui tarung antara Mikhail Tal versus Mikhail Botvinnik di kejuaraan dunia ke-22 tahun 1960. Di mana Mikhail Tal berhasil menantang juara dunia saat itu, Mikhail Botvinnik, setelah berhasil menjuarai kandidat turnamen di tahun 1959. Dan perlu diketahui kawan, walau mereka berasal dari satu negara, tapi mereka belum pernah berhadapan atau bertanding sebelumnya. Di turnamen inilah mereka pertama kali bertemu secara resmi. Dan pada video kali ini kawan, tentu saja kita akan mengulas game pertama mereka. Pada game yang pertama ini kawan, Mikhail Tal memegang putih mengawali permainan dengan pion E4 dibalas dengan pion E6 French defense. Pion D4, pion D5, kuda C3, dan gajah hitam B4. Mikhail Botvinnik bermain dengan variasi Winawer, dan Mikhail Tal mendorong pion I5 dibalas dengan pion C5 oleh Botvinnik, langsung menyerang pion pusat putih. Pion A3 balas Mikhail Tal, gajah pukul kuda, dipukul balik oleh pion, dan Mikhail Botvinnik melanjutkan langkah ke-6-nya dengan menteri ke C7. Mungkin langkah kuda hitam ke petak D7 ini bisa jadi pilihan utama bagi hitam di langkah ke-6-nya untuk menyiapkan rajanya segera rokade pendek. Tapi Mikhail Botvinnik melangkahkan menteri ke C7, dibalas Mikhail Tal dengan menteri ke G4 untuk mengincar pion G7. Dan di sini Botvinnik melangkahkan pion F5. Dengan memainkan pion F5 ini kawan untuk menyerang menteri sekaligus membuka jalan bagi menteri hitam untuk melindungi pionnya di G7. Jika kawan-kawan memegang putih, jangan pernah berpikir untuk melakukan langkah pion pukul pion N pasen. Jika kawan-kawan melakukan langkah ini akan membantu kuda hitam berkembang sekaligus mempunyai tempo untuk menyerang menteri. Dan tentu saja di langkah berikutnya hitam akan melakukan rokade pendek. Dan dengan variasi ini kawan akan membuat posisi hitam jauh lebih baik. Pada posisi seperti ini, Mikhail Tal hanya menarik mundur menterinya ke G3 dan Botvinnik melanjutkan langkah kuda ke E7. Langkah ini memancing menteri putih atau Mikhail Tal untuk memukul pion G7. Dan pada posisi seperti ini kawan, patut dipertimbangkan oleh hitam memainkan atau memilih langkah pion C pukul pion D4. Setelah putih memukul balik dengan pion C, barulah hitam bisa memainkan kuda ke E7. Putih tidak akan berani melanjutkan menteri pukul pion G7. Karena apabila langkah ini dipilih oleh putih, selanjutnya hitam akan mempunyai tempo untuk skak raja menggarpu beteng. Tapi mungkin sebelum pukul beteng putih ini kawan, terlebih dahulu hitam akan menggeser betengnya ke G8 untuk mengancam menteri. Dan tentunya nanti putih akan kehilangan beteng yang ada di peta A1 ini. Tapi variasi ini tidak dipilih oleh Botvinnik. Pada posisi seperti ini, Botvinnik langsung memainkan kuda ke E7. Botvinnik menawarkan pion di sayap rajanya untuk membuka lajur-lajur di sayap raja. Tentu saja mungkin idenya ke depan adalah Botvinnik akan melakukan rokade panjang, dan Botvinnik akan melakukan serangan dengan bantuan atau memanfaatkan lajur yang terbuka di sayap raja. Tawaran ini diterima oleh Mikhail Tal kawan. Mikhail Tal pukul pion G7, beteng G8 mengancam menteri, Mikhail Tal kembali pukul pion H7, dan barulah sekarang Botvinnik pukul pion D4 dengan pion C dan raja ke D1. Kenapa Mikhail Tal menggeser rajanya ke D1 ini kawan? Ini untuk menghindari ancaman berikutnya dari menteri hitam dengan skak garbuan pada betengnya. Maka dari itu Mikhail Tal menggeser rajanya ke D1. Dan Botvinnik melanjutkan langkah pengembangan gajah D7. Langkah yang cukup bagus, tidak terburu-buru untuk pukul pion putih di petak C3 maupun di petak E5. Tujuannya jelas kawan, untuk menempatkan gajahnya ke petak A4 di langkah berikutnya. Barulah nanti setelah gajah ke peta A4, menteri bisa pukul pion C3 dan kembali akan memberikan tekanan pada pion C2. Andai saja kawan pada posisi seperti ini, hitam langsung memilih langkah menteri pukul pion C3 berharap untuk mengancam beteng. Putih akan menggeser betengnya ke B1. Langkah beteng ke B1 ini
sekaligus untuk memberikan tekanan pada pion B7 untuk menahan pion ini agar gajah hitam tidak bisa atau tidak akan berani untuk meninggalkan petak C8 untuk membackup pionnya. Oleh karena itu kawan, Botvinnik pun tidak terburu-buru melangkahkan menteri pukul pion, melainkan memainkan gajahnya ke D7 dan Mikhail membalasnya dengan langkah menteri ke H5 skak, ditutup oleh kuda, dan Mikhail melanjutkan pengembangan kuda E2 untuk memberikan backup pada pion atau mengontrol petak C3. Botvinnik melanjutkan langkah pion D3, langkah yang cukup kuat kawan dan cukup bagus. Nantinya apabila pada posisi seperti ini, putih tidak melanjutkan pion pukul pion, melainkan menggeser kudanya mungkin ke petak D4 ataupun ke petak E4. Hitam mungkin akan tetap melanjutkan langkah gajah keempat untuk memberikan tekanan pada pion C2. Di sini kawan, Mikhail memutuskan pion pukul pion dan gajah ke A4 skak. Raja pun menghindar ke petak E8. Barulah sekarang Botvinnik pukul pion E5. Mikhail membalas dengan langkah gajah ke G5. Langkah yang cukup kuat kawan-kawan untuk mengontrol diagonal H4 D1. Mencegah Raja Hitam untuk melakukan rokade panjang di beberapa langkah berikutnya. Botvinnik melanjutkan langkah pengembangan kuda C6. Walaupun sampai langkah ke-16 ini kawan, Botvinnik sudah mengembangkan semua perwiranya, tapi rajanya sudah tidak mungkin lagi untuk melakukan rokade panjang karena sudah dikontrol oleh gajah putih ini. Dan berikutnya Mikhail melanjutkan dengan pion D5 mengancam menteri. Menteri kembali mundur ke C7 dan Mikhail memainkan pion H4. Selain untuk melindungi gajahnya kawan, langkah pion maju ke H4 ini untuk membuka jalan bagi beteng untuk keluar dari sarangnya dan aktif dalam permainan. Dan juga pion H4 ini juga dipersiapkan oleh Mikhail sejak awal sebagai pion bebas yang berpotensi promosi di langkah-langkah berikutnya. Di sini Botvinnik merespon dengan langkah pion E5 menantang pion pusat putih. Tantangan tidak diterima oleh Mikhail kawan, dia mengaktifkan beteng H3 dan menteri hitam bergeser ke F7. Botvinnik tidak melanjutkan mendorong pion di peta E4 ini kawan, memilih menterinya ke peta F7 untuk memblokade pimpinan dari menteri putih. Mikhail melanjutkan pion D pukul pion E5 dipukul balik oleh kuda C dan beteng digeser ke E3 mengepin kuda. Dan coba lihat kawan, jika dilihat posisi menteri putih ini sudah dalam posisi yang terjepit. Menteri putih tidak bisa kembali mundur ke peta G4 ataupun ke peta F3 karena peta-peta ini dikontrol oleh kuda hitam. Tapi hitam pun jangan pernah berpikir untuk menjepit atau menjebak menteri dengan beteng ke H8. Karena putih akan melakukan ini kawan, beteng pukul kuda skak. Jika nantinya kuda pukul beteng, hitam akan kehilangan beteng H8. Oleh karena itu kawan, Botvinnik tidak mencoba untuk menjebak menteri putih, melanjutkan langkah raja ke D1 menghindari pimpinan dari beteng putih. Mikhail menggeser beteng A ke B1 mengincar pion B7, pion pun didorong ke B6 dan sekarang barulah kuda F4 lanjut Mikhail menantang untuk pertukaran kuda. Langkah kuda ke F4 ini juga memberikan ruang ataupun jalan bagi menterinya untuk ke peta E2 agar nanti menterinya tidak akan terjebak dengan beteng hitam di H8. Botvinnik merespon langkah Mikhail ini dengan menggeser beteng A ke E8 dan Mikhail melanjutkan menggeser beteng naik ke B4 mengancam gajah. Gajah mundur ke C6 dan barulah sekarang menteri Mikhail mundur ke D1, mencoba memberi tekanan pada pion pusat hitam D5. Dan Botvinnik melanjutkan langkah kuda pukul kuda dipukul balik oleh beteng. Dan sekarang Botvinnik melanjutkan langkah kuda G6 mengancam beteng. Beteng bergeser ke D4. Botvinnik melanjutkan langkah beteng pukul beteng skak dipukul dengan pion. Di sini Mikhail tidak memukul balik menggunakan gajah tapi dengan pion. Memukul dengan pion ini sepertinya sebuah kesalahan karena membuat pion-pion putih terpisah. Tapi memukul balik dengan pion ini kawan membuat lajur E kembali tertutup dan membuat raja putih akan cukup aman. Namun juga yang tidak kalah penting kawan,
Dengan memukul balik menggunakan pion ini, gajah putih akan tetap pada posisinya untuk mengontrol diagonal gelap ini. Dan pada posisi ini, Mikhail Botvinnik melanjutkan langkah raja ke C7 dan Mikhail Tal melanjutkan langkah yang cukup kuat yang cukup merepotkan bagi Botvinnik. Langkah yang cukup simpel kawan, mendorong pion C4. Pada posisi ini kawan, hitam sudah tidak mempunyai lagi langkah balasan yang cukup bagus untuk memberikan langkah counter attack bagi putih. Dan pada posisi seperti ini, apabila hitam tidak melanjutkan langkah pion pukul pion, putihlah yang akan pukul pion hitam. Walaupun pada posisi seperti ini, hitam melakukan backup pada pion dengan kuda E7, putih akan tetap melanjutkan langkah pion pukul pion. Jika dipukul balik oleh gajah, putih akan melanjutkan langkah pengorbanan gajah C4. Jika dipukul oleh gajah hitam, beteng ke D7 skak, raja ke C6, menteri ke D6 skak, raja ke B5, dan beteng akan pukul pion A7 untuk memberikan ancaman skakmat mendorong pion A4. Tentu hitam akan merespon dengan langkah gajah ke B4 untuk mengontrol pion A4. Pada posisi ini kawan, putih bisa melanjutkan langkah pion A4 untuk skak raja dan akan disusul dengan langkah gajah pukul kuda. Dengan variasi ini kawan, dapat dipastikan hitam akan kolaps dan akan kalah. Tapi pada permainannya kawan, pada posisi ini Botvinnik membuat keputusan langkah pion pukul pion. Dan Mikhail Tal tentu saja memukul balik menggunakan gajah mengancam menteri. Mikhail Tal di langkah berikutnya memenangkan pertukaran perwira. Gajah pukul beteng dipukul balik oleh menteri dan pion H5. Setelah Mikhail Tal memainkan pion H5-nya ini kawan, di langkah ke-32 ini, Mikhail Botvinnik pun menyerah. Sudah tidak ada langkah balasan yang cukup bagus bagi hitam di langkah berikutnya. Walaupun mencoba dengan langkah kuda ke F8, putih akan melanjutkan dengan langkah gajah ke F4 skak. Setelah raja bergeser ke B7, putih akan melanjutkan dengan langkah beteng ke D8 mengepin kuda. Jika hitam melanjutkan dengan langkah menteri pukul pion G2, berharap di langkah berikutnya akan memberikan ancaman skak berulang. Putih bisa melanjutkan langkahnya dengan menggeser beteng ke B8 terlebih dahulu untuk skak raja. Raja pun harus menghindar ke A6 dan putih bisa mengadu menterinya di peta E2. Dengan variasi seperti ini dan diagram seperti ini kawan, dapat dipastikan putih akan menang karena menang atau unggul dalam hal kualitas perwira. Saya tidak akan melanjutkan langkah-langkahnya lagi kawan. Walaupun terlihat kawan jumlah komposisi pionnya masih cukup seimbang. Tapi dengan perbedaan kualitas perwira kawan dapat dipastikan putih akan menang. Tapi dengan catatan tentu putih tidak melakukan blunder. Dan itulah kawan-kawan permainan mereka berdua pada game yang pertama di kejuaraan dunia tahun 1960. Mikhail Tal berhasil memulai turnamen ini dengan hasil yang cukup sempurna mengalahkan Botvinnik di langkah ke-32. Mereka berdua kawan di kejuaraan edisi ke-22 tahun 1960 ini bermain sebanyak 21 kali. Dengan rincian Mikhail Tal menang 6 kali, kalah 2 kali, dan draw 13 kali. Mengantarkan Mikhail Tal merebut gelar juara dari Mikhail Botvinnik saat itu. Semoga permainan mereka tadi kawan bisa menghibur dan memberikan inspirasi. Kita akan melanjut besok kawan-kawan, tentu masih mengulas duit tarung Mikhail Tal versus Mikhail Botvinnik. Kita akan bertemu di video-video berikutnya kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.